Oke, assalamualaikum sahabat berbagi ilmu di rumah. Kembali di channel saya. Kita tetap membahas seputar mempermudah kehidupan sehari-hari. Kali ini yang akan kita bahas adalah seputar CCTV, teman-teman. Kenapa CCTV? Karena memang CCTV untuk saat sekarang ini sudah menjadi kebutuhan. Bisa kita kategorikan sebagai kebutuhan pokok. Karena untuk sistem security atau sistem keamanan. Oke, tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit maksud saya. Semua bisa dipelajari, termasuk saya juga tetap belajar. Sebelum kita lanjut tentang pengenalan dasar, saya mohon bantuan untuk teman-teman di rumah, sahabat berbagi ilmu, untuk like-nya, juga subscribe di bawah seperti biasa. Oke, bagaimana? Saya akan bagi ilmu pengetahuan dasarnya agar teman-teman di rumah bisa mengaplikasikan atau memasang sendiri dan mengerti bagaimana cara-caranya. Oke, baik. Yang pertama, saya di sini sudah membawa beberapa alat peraga. Kita lihat sini. Oke, ini yang pertama, ini adalah receiver dari CCTV tersebut seperti ini. Oke, Anda bisa lihat. Untuk receiver itu, sahabat berbagi ilmu, ada beberapa macam tipe, dan fungsinya dari si receiver ini pastinya untuk tempat hard disk atau penyimpanan data videonya. Yang kedua untuk mengontrol serta menyambungkan ke monitor seperti itu. Oke. Receiver ini ada beberapa versi tergantung dari kamera yang nanti kita gunakan di CCTV-nya. Receiver ini teman-teman bisa pilih, itu bisa yang beberapa kamera seperti yang saya punya di sini. Ini adalah 8 kamera kalau menurut saya, 4 ya 8 kamera. Dari mana kita bisa tahu? Dari sini kita bisa hitung. Sini 4 di sini dan 4 di sini. Jadi total ada 8 kamera. Tapi jikalau teman-teman tidak ingin mengisi semuanya atau menggunakan 8 kamera, teman-teman bisa isi 1 atau 2 saja, terserah di mana saja, tidak jadi masalah. Tapi ingat, kamera juga harus menyesuaikan dengan receivernya. Di sini yang saya gunakan, kalau saya tidak salah ini masih tipe HD. Saya menggunakan kamera 2 megapiksel. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya akan perkenalkan dulu ini apa saja. Oke, ini adalah colokan video in bagi teman-teman yang nanti menggunakan kamera CCTV yang menggunakan kabel video dan power 2 jalur atau 3 jalur, satu lagi misalnya audio. Jadi ini konektornya seperti ini. Ini namanya BNC konektor. Cara membukanya atau memasangnya itu diputar lalu ditarik seperti itu. Ini namanya konektor BNC seperti ini. Di sini ada penahannya. Jadi kita harus sesuaikan dengan jalurnya yang di sini. Terlihat ada jalurnya. Masukkan lalu putar. Gitu. Cabut. Konektor BNC kita pergunakan jikalau teman-teman menggunakan kabel yang belum jadi. Maksud saya di sini teman-teman menggunakan kabel yang dibeli per meter, harus menyambung sendiri. Jadi harus menggunakan konektor BNC. Lain cerita jikalau nanti teman-teman menggunakan yang
kabel jadi seperti ini. Sudah terpasang konektor BNC. Ini adalah videonya seperti biasa, kuning selalu video kalau untuk di sini, dan merah adalah power. Oke, kita lanjut dulu. Di sini kita bisa lihat ada HDMI. HDMI di sini fungsinya adalah untuk layar monitornya. Teman-teman bisa sambungkan melalui jalur HDMI atau melalui jalur VGA. Karena beberapa monitor terkadang tidak memiliki jalur HDMI, jadi di sini bisa lewat jalur VGA. Yang ini yang seperti pakai kepala biru yang untuk monitor komputer, itu VGA yang ini. Ini HDMI yang seperti USB. Tergantung monitor teman-teman nanti menggunakan apa. Oke, lanjut di sini. Jikalau nanti ini adalah audio in, jikalau teman-teman menggunakan speaker atau suara atau bisa komunikasi dua arah, nanti kabel dari audio itu masuknya ke sini. Jadi kalau teman-teman beli kabel siap seperti ini 2 jalur. Jadi nanti kalau yang CCTV teman-teman support suara, itu teman-teman akan beli nanti kabel 3 jalur, video, audio, dan power. Jadi videonya di sebelah sini tadi, lalu di sini audionya, lalu nanti kalau power itu tersendiri karena menggunakan adaptor teman-teman. Tergantung nanti teman-teman mau pakai adaptor berapa. Biasanya satu kamera itu sepengalaman saya itu 1 ampere. Jadi nanti kalau teman-teman di sini punya 8 kamera, mau dipasang 8-nya paling tidak saya rasa 10 ampere. Atau memang ada yang 8 ampere, ada juga bisa pakai. Untuk mencabangnya nanti teman-teman bisa menggunakan kabel adaptor cabang atau cumi, kabel cumi namanya. Itu ada macam-macam versi, ada yang 41, 4 in 1. Jadi nanti adaptor langsung 8 ampere, keluarannya kabel cumi itu bagi 8 masing-masing ke 8 kamera. Oke. Lalu kita lanjut, di sini ada LAN. Di sini. LAN bisa kita gunakan untuk jaringan internet langsung dari modem. Oke, agar ini bisa online dia, kita bisa pantau dari manapun kalau dia online. Atau untuk cloudnya nanti penyimpanan. Lalu di sini slot USB 2 untuk mouse bisa. Kalau teman-teman mengatur dengan mouse nanti bisa menggunakan slot ini. Lalu satu lagi nanti bisa digunakan untuk flash disk kalau teman-teman mau backup. Lalu di sebelahnya DC 12 volt, ini adalah input dari si receiver 12 volt, dan ini biasanya disertakan dalam pembelian. Oke. Kapasitas dari receiver CCTV itu bermacam-macam teman-teman. Teman-teman sebelum beli harus pastikan receiver ini kapasitasnya berapa, dan resolusinya juga penting. Karena apa? Karena resolusi nanti menentukan kualitas gambar, termasuk juga nanti dalam pembelian kamera itu juga harus dipastikan cocok dengan si receiver, karena ini adalah receiver masih HD 8 kamera 8:1. Jadi di sini saya menggunakan dengan kapasitas kamera 2 megapiksel. Ini sepengetahuan saya paling tinggi itu support sekitar 1 tera lebih. Kalau teman-teman menggunakan HD, kamera HD mungkin 1 tera itu sekitar 1 bulanan untuk kualitas video HD. Tapi kalau sudah di atas HD atau masih di bawah QHD, mungkin bisa lebih panjang. Oke, untuk di depan ini rata-rata hampir sama. Itu hanya ada pengaturan oke, tombol kiri kanan, menu, dan escape.
Lalu nanti di sini ada keterangan lampu LED seperti itu. Dan untuk merek ini SPC. Oke, kita lanjut dengan kabel. Di CCTV itu teman-teman bisa beli kabel jadi atau kabel yang harus dipasangkan lagi sesuai ukuran. Untuk kabel jadi itu bisa pilih mulai dari 5 meter sampai dengan kalau saya tidak salah 40 meteran. Dan harganya pastinya lebih murah daripada harus merangkai kabel baru. Cuman pastikan kalau kualitas kabelnya memang baik. Pastikan kalau kabel yang ini cukup besar, tidak terlalu kecil. Rata-rata pemakaian ini kalau tidak dipindah-pindahkan bisa lebih dari 5 tahun menurut pengalaman saya. Saya ingatkan kembali, ini adalah kabel jadi 2 jalur. Yang ini ke kamera, dan yang 2 lagi ini akan menuju ke receiver dan adaptor, karena ini adalah power. Jadi nanti di sini satu power ke kamera dan satu ke BNC kamera. Mungkin kabel itu saja. Ada nanti yang 2 jalur dan 3 jalur tergantung si kameranya apakah support audio atau tidak. Oke, kita lanjut ke kamera. Ini adalah kamera outdoor. Di sini ini masih AHD, masih sedikit rendah memang, 720, power DC 12 volt, sistem PAL 3,6 mm. Oke, Anda bisa lihat kameranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sensor infrarednya untuk malam hari. Dan ini kamera utamanya. Dan ini adalah kamera outdoor. Apa bedanya indoor dan outdoor? Biasanya kamera outdoor itu dilengkapi dengan pelindung cahaya juga air. Jadi lebih tahan dengan cuaca di luar. Kalau indoor pastinya untuk dalam ruangan bentuknya juga akan berbeda. Kebanyakan itu modelnya dome. Dan ini bisa diatur di sini, naik turun kiri kanan seperti ini, hanya dengan pisar saja. Kalau teman-teman mau menempelkan ke dinding atau ke tembok, hanya menggunakan pisar. Karena ini hanya kamera biasa tanpa audio, jadi dia 2 jalur seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah BNC dan power. Oke, jikalau kabel ini nanti kita sambungkan, nanti kita harus menyambung BNC ke BNC kamera, juga power ke power. Seperti ini, hanya disambungkan saja, tidak rumit. Seperti itu, power dan BNC seperti biasa. Seperti ini. Itu ada penghambatnya yang menonjol, disesuaikan dengan jalurnya, dimasukkan. Seperti itu, jalurnya masuk. Tekan sedikit lalu putar seperti ini. Untuk melepas, putar dulu baru tarik. Saya ulangi, sesuaikan jalurnya. Sini ada jalur dengan ini tonjolan ini, masukkan sesuai jalurnya seperti itu. Sedikit tolak lalu diputar sehingga dia mengunci. Itu. Oke, baik, kita lepas dulu. Sebentar, nanti akan jadinya seperti ini. Ini kamera, ini kabel. Lalu sisa dari kabel ini kalau saya tidak salah sekitar 5 atau 10 meter. Nanti keluarnya yang seperti ini. Ini akan menuju ke CCTV. Oke, kita bisa lihat jalur BNC itu nanti akan menuju ke BNC di sini, kamera belakang.
Oke, seperti tadi. So, lalu si power ini akan menuju ke adaptor. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya terangkan yang satu lagi ini kemana, itu adalah menuju ke adaptor, atau ini ke power. Adaptor seperti ini boleh kalau Anda hanya menggunakan satu kamera. Ini 2 ampere. Biasanya kamera itu hanya menggunakan 1 ampere, tapi tergantung kebutuhan kamera. Kebanyakan 1 ampere. Kalau Anda tidak ingin rumit, Anda bisa mengganti adaptor ini dengan kapasitas yang lebih besar. Sesuaikan dengan jumlah kamera juga. Mau 10 ampere boleh, 8 ampere boleh. Kalau untuk 10 kamera atau 8 kamera, nanti keluaran dari si adaptor ini kita bagi menggunakan kabel cumi untuk adaptor. Jadi nanti di sini akan masuk 1, lalu bercabang menjadi 8 atau 10 atau 12, tergantung teman-teman mau pilih yang mana nanti. Tapi ingat, adaptornya harus cukup besar untuk menampung power kamera. Oke, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, setelah instalasi seperti tadi semua terpasang, otomatis kamera akan menyala. Ini sudah terpasang. Ingat, kamera, lalu kabelnya seperti ini, lalu masuk ke jalur receiver. Ini satu receiver, lalu yang satu lagi ke power adaptor, dan yang adaptor pastinya ke listrik. Oke, setelah itu semua tersambung, otomatis CCTV akan menyala. Yang perlu nanti Anda setting adalah bagaimana si kamera tadi akan tetap menimpa. Maksud saya, dia akan terus menghapus ketika memori telah habis 1 tera. Otomatis dia akan menghapus bagian belakang paling awal untuk merekam berikutnya, dan itu harus dipastikan dicentang, teman-teman. Itu nanti teman-teman bisa baca di buku panduan, karena rata-rata CCTV sekarang itu sudah menggunakan bahasa Indonesia, atau kalaupun belum nanti bisa di pilihan bahasanya. Oke, satu lagi yang harus saya beritahu, jikalau teman-teman tidak ingin repot menggunakan kabel seperti ini, teman-teman bisa menggunakan CCTV yang menggunakan wireless atau kamera CCTV IP namanya. Itu dia nanti di sini akan menggunakan antena. Biasanya ada yang menggunakan antena atau tidak, tergantung pilihan dan merek. Jadi nanti kalau dia hanya IP atau wireless, itu hanya ada keluar 1 jalur di kamera. Itu hanya power saja. Saya akan berikan contoh. Berarti nanti kabel yang ada itu hanya ini, tidak ada yang ini, tidak ada BNC, hanya ada power. Power teman-teman bisa ambil dari listrik terdekat, dari lampu, atau bisa buat stop kontak baru, lalu disambungkan ke adaptor. Nanti baru adaptornya ke power ini, tetap menggunakan adaptor. Namun bisa maksud saya mengambil listrik yang lebih dekat, tidak perlu harus menuju ke receiver seperti yang saya punya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi jenis CCTV, yaitu ini. Ini adalah Xiaomi Dafang. Ini bisa dikategorikan cukup baik dan kekinian menurut saya, karena dia sudah support komunikasi 2 arah. Di sini ini ada speaker juga untuk bicara. Di sini ada mikrofonnya, bisa lihat ada mikrofon, belakang ada speaker, dan dia bisa berputar
360 derajat untuk kiri kanannya. Juga ini mungkin sekitar 90 derajat atau 60 derajat, bisa ke atas dan ke bawah. Jadi memang bisa berputar seperti ini, dan yang ini bisa naik turun, dan juga bisa komunikasi dua arah. Oke, kalau yang seperti ini teman-teman bisa menggunakan juga kalau hanya untuk satu area saja, atau lebih suka mengontrol, melihat kiri dan kanan, bisa pakai yang lebih sederhana seperti ini. Ini menggunakan micro SD sebagai penyimpanan. Di sini ada slot, lalu di sini ada tombol reset, tombol setup, lalu USB di sini untuk backup. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia bisa komunikasi dua arah dengan harga sekitar 450 ribuan karena ini merek Xiaomi. Suaranya cukup kuat untuk komunikasi dua arah, bisa dipantau dari manapun melalui smartphone, pastinya menggunakan APK Android atau iOS kalau Anda menggunakan iPhone. Powernya dia menggunakan adaptor sendiri. Kebetulan saya tidak bawa adaptornya. Dia memberikan nanti kabel USB seperti ini, dicolokkan ke sini, lalu nanti keluar seperti USB biasa dengan kepala charger pastinya, lalu ke listrik. CCTV seperti ini. Ini adalah HD 720 kalau saya tidak salah ya. Ini HD 720, bisa komunikasi dua arah, micro SD slot up to 32. Ini saya rasa 32 bisa lebih dari 10 hari, tergantung nanti resolusi berapa yang teman-teman pilih untuk rekaman videonya. Setelah saya coba, ini memang ini saya sudah pakai ini sekitar 1 tahunan, cukup baik dan cukup tahan. Cuman ketika nanti Anda baca buku panduan setting, itu Anda harus memilih, nanti dia akan meminta area, itu Anda harus ambil daerah Cina atau Tiongkok. Karena jikalau Anda mengambil wilayah Indonesia, ketika kita streaming atau maksudnya memantau melalui smartphone atau tablet, itu akan terasa sangat lambat sekali. Jadi seperti ada jeda dan cukup lambat. Tapi ketika Anda menggunakan area Tiongkok atau area Cina, nanti dia akan sedikit agak real time gitu ya. Kelebihan lainnya, Anda bisa berkomunikasi dua arah. Jadi misalnya Anda ingin gunakan ini untuk memantau anak di rumah atau bayi atau balita, jadi Anda bisa berkomunikasi dengan babysitternya dengan ini dimanapun Anda berada, hanya menggunakan smartphone. Nanti Anda tinggal install aplikasi APK-nya, lalu masuk sesuai pengaturan dengan buku panduan nanti yang akan diberikan. Pilih area Cina atau Tiongkok, hidupkan Bluetooth, nanti akan tersambung dengan sendirinya. Dan juga Anda harus ingat untuk menyetel ini otomatis menimpa. Memorinya harus otomatis menimpa. Jadi dia akan menghapus rekaman yang paling awal untuk merekam di hari selanjutnya. Apalagi yang harus saya terangkan, cuman kelemahannya di sini dia hanya menggunakan USB slot, dan ketika Anda ingin berbagi atau men-share untuk memantau ini, itu akan menjadi cukup sulit. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebanyakan aplikasi APK itu tidak support untuk aplikasi ini adalah Mi Home. Mi Home ini terkadang tidak support di seperti TV Android. Jikalau Anda menggunakan layar atau monitor yang lebih besar untuk monitornya, ketika Anda menginstal APK Mi Home itu terkadang tidak support.
box Android untuk ke monitor besar, atau terkadang di komputer jika Anda menggunakan emulator nanti untuk APK-nya itu terkadang suka tidak support. Bahkan jika Anda tidak memiliki HP merek Xiaomi, itu mungkin akan sedikit sulit karena Anda harus install dulu aplikasi Mi Community, lalu masuk join di situ untuk mendapatkan ID dari Mi Home. Setelah itu baru Anda install aplikasinya, masukkan ID tadi, lalu Anda bisa masuk memantau bersama-sama dengan bersama-sama dengan yang awal Anda pakai. Misalnya Anda ini untuk suami dan istri, ayah dan ibu. Jikalau ibu pertama yang memantau, berarti si ayah akan mendapat share-nya. Tapi harus memiliki ID dari Mi Home. Jikalau Anda tidak memiliki HP Xiaomi, berarti Anda harus join di Mi Community dulu, dapat ID baru bisa masuk di Mi Home. Untuk memonitor dari layar besar, sepengetahuan saya berarti Anda harus memiliki TV box atau TV Android. Bagi Anda yang mau tahu TV box atau TV Android seperti apa, bisa lihat di video saya sebelumnya. Setelah nanti masuk ke TV Android, jikalau dia support, Anda masuk di APK, berarti juga bisa share melalui monitor besar. Itu sepengetahuan saya. Mungkin ada cara lain bagi teman-teman yang lebih paham. Oke, itu saja. Mungkin tergantung kebutuhan. Kalau Anda butuh durability yang lebih tahan lama, Anda pakai receiver yang lebih besar seperti ini. Tapi kalau hanya untuk satu saja, bisa pakai yang seperti ini. Oke. Ingat, kualitas ketajaman gambar juga ditentukan dari kualitas kameranya pastinya. Oke, mungkin itu dulu untuk pengetahuan dasarnya teman-teman. Semoga membantu. Ingat, jangan di skip karena nanti informasinya akan terpotong-potong dan jadi bingung. Jadi nanti jika ada pertanyaan di kolom komentar, kalau saya rasa sudah berikan informasi, mungkin saya nanti akan sampaikan agar menonton videonya lebih lengkap. Tapi jika memang belum ada informasi di video, saya akan bantu sebisa saya, sekuat saya. Teman-teman boleh tanya apa saja mengenai CCTV, insya Allah saya bisa bantu. Tapi saya mohon dukungan juga dari teman-teman untuk like, juga subscribe seperti biasa di bawah, jangan lupa. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Nanti di video berikutnya saya akan upload, karena ini sudah tentang pengetahuan dasar, jadi saya akan lanjutkan bagaimana instalasi, termasuk CCTV juga bisa menggunakan sensor gerak atau alarm. Jadi ketika ada pergerakan, dia akan membunyikan alarm seperti itu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya, termasuk bagaimana cara menghubungkannya nanti ke jaringan. Bagaimana cara masuk di APK Android untuk memantau CCTV yang menggunakan receiver seperti ini. Kita akan bahas di video berikutnya karena durasi ini sudah cukup panjang, sudah lebih dari 20 menit. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang ingin request video tentang seputar berbagi ilmu, mempermudah kehidupan sehari-hari, boleh request, klik di kolom komentar. Jangan lupa share, like, juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.